Seorang pria terlihat sedang membersihkan bagian dalam gedung ketika tiba-tiba sebuah tubuh jatuh di atas truk di luar. Dua pria sedang berbicara di sebuah restoran. Mereka berbincang tentang alkoholisme dan pentingnya pengampunan bagi orang-orang seperti pria berbaju rapi yang merupakan seorang pecandu alkohol yang sedang pulih. Pria berbaju rapi tersebut mengatakan bahwa pengampunan tidaklah mudah setelah apa yang terjadi pada keluarganya 5 tahun yang lalu dan berharap mereka bisa berbicara tentang hal-hal yang lebih biasa saja. Kemudian, pria yang sama terungkap sebagai seorang detektif ketika ia melewati garis polisi. Seorang polisi lain membawanya ke tempat kejadian dan menunjukkan truk penyok dengan tubuh mati di atasnya. Ia memeriksa mayat tersebut dan melihat ke arah gedung-gedung yang mengelilingi truk. Detektif lain tidak percaya bahwa seseorang bisa melompat dengan kekuatan sebesar itu dari gedung yang kecil. Detektif pertama memperhatikan bahwa tidak ada pecahan kaca di trotoar sekitar truk dan berpikir bahwa tubuh tersebut terguling ke tempat ditemukan. Kedua detektif tersebut berjalan mengitari sudut untuk menemukan gedung yang lebih cocok dengan tempat kejadian mereka. Di sebelah gedung pencakar langit modern, karakter-karakter diperkenalkan satu persatu. Pertama adalah pria berjaket yang sedang berlama-lama, kemudian pria dengan dasi merah yang melewatinya dan masuk ke dalam gedung. Selanjutnya adalah penjaga keamanan, mengangkat telepon di meja resepsionis dan seorang wanita tua yang terlihat berdiri di tengah lobi, bingung. Lalu, ada seorang wanita muda yang memasuki lobi, melewati penjaga keamanan di resepsionis, dihentikan olehnya, dan menuju ke belakang antrian untuk menandatangani buku tamu. Penjaga keamanan memberitahu pria lain di area resepsionis bahwa ia harus membawa paket ke lantai 39 dan menuju ke lift. Pria dengan dasi merah dan wanita tua ingin masuk ke lift, tetapi karena penuh, mereka mengambil lift lain yang baru saja tiba dalam keadaan kosong di belakang mereka. Mereka masuk dan penjaga keamanan masuk bersama mereka. Ketika pintu mulai menutup, seseorang memanggil untuk menunggu dan wanita muda tadi juga masuk. Setelahnya, seorang lagi berteriak, memegang pintu karena tidak ada yang membantunya, dan masuk. Itu adalah pria yang sama dengan jaket tadi. Setelah semuanya masuk, lift mulai bergerak, tetapi tiba-tiba berhenti dan macet. Sementara itu, seorang penjaga keamanan yang lebih tua sedang menonton pertandingan hoki di ruang keamanan utama. Seorang penjaga keamanan yang lebih muda masuk ke ruangan dan mereka mengobrol tentang pertandingan tersebut. Dia melihat bahwa salah satu lift berada dalam mode inspeksi, jadi penjaga keamanan yang lebih tua menghubungi teknisi gedung tentang masalah tersebut, sementara teknisi sedang mencoba memperbaiki jendela yang rusak di gedung tersebut. Penjaga keamanan mengatakan kepada teknisi untuk memeriksa lift terlebih dahulu karena ada orang yang terjebak di dalamnya. Kembali di lift, penjaga keamanan mulai cemas. Wanita tua terus menekannya tentang prosedur darurat, tetapi dia tidak tahu karena dia hanya pekerja sementara. Pria dengan dasi merah menekan tombol darurat dan bergabung dengan pertanyaan wanita tua, bertanya mengapa dia tidak memiliki walkie-talkie. Suara terdengar dari sistem komunikasi di lift, memberitahu mereka bahwa dia tahu mereka terjebak dan bahwa seorang teknisi sedang dalam perjalanan untuk melihat apa yang salah. Penjaga keamanan yang lebih tua berbicara kepada mereka melalui komunikasi dan meminta mereka untuk mengatakan sesuatu di kamera, yang membuatnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan mikrofon dan dia tidak bisa mendengar mereka. Penjaga keamanan di lift mencoba menghubungi lobi dengan ponselnya, tetapi tidak ada sinyal, jadi wanita muda memberinya ponselnya. Panggilan itu singkat dan sinyal cepat hilang. Musik mulai diputar di lift dan pria dengan dasi merah mulai bernyanyi, mengganggu semua orang di dalam. Teknisi gedung sedang dalam perjalanan ke ruang mesin di atas, di mana angin menerbangkan topinya dan dia hampir jatuh dari sisi gedung. Kembali di kaki gedung, dua detektif mendekat dan berbicara. Detektif dari restoran menemukan pecahan kaca di trotoar dan mereka melihat seorang pria di dekatnya menyapu lebih banyak kaca. Dia menyuruh pria tersebut berhenti melakukannya dan menyatakan tempat itu sebagai tempat kejadian perkara. Sebongkah kaca besar jatuh dari gedung hampir membunuh rekannya, mengkonfirmasi kecurigaannya. Kembali di dalam gedung, teknisi terlihat memeriksa lift dari porosnya. Dia menelepon ruang keamanan utama untuk memberitahu mereka bahwa lift tampak baik-baik saja, tetapi dia akan merisetnya. Kembali di lift, penjaga keamanan yang lebih tua memberitahu kelompok tersebut melalui komunikasi bahwa lampu akan mati selama sekitar 20 detik. Lampu mati dan ketika menyala kembali, wanita tua berteriak kepada penjaga keamanan untuk menjauh darinya, yang kemudian meminta maaf, mengatakan bahwa dia sangat klaustrofobia. Pria ketiga mendorong panel dari atas lift dan udara mulai masuk.
Penjaga keamanan bertanya apakah mereka harus mencoba memanjat ke atas, tetapi pria lain mengatakan bahwa berbahaya naik kabel. Kembali di ruang mesin, teknisi bertanya kepada keamanan utama apakah riset berhasil dan ketika mereka menjawab tidak, dia mengatakan bahwa dia akan memeriksa masalah tersebut dari ruang bawah tanah. Kedua penjaga di kantor keamanan utama berbicara tentang jendela yang rusak di gedung dan bagaimana seseorang mungkin telah melompat melaluinya pagi itu. Penjaga yang lebih muda sangat khawatir mendengar hal itu. Kembali di lift, pria dengan dasi merah memberi wanita tua kartu namanya. Kelompok tersebut mulai berbincang yang dipicu oleh komentar yang dia buat tentang wanita tua tersebut. Dia mengatakan bahwa dia tahu bagaimana membedakan apakah seseorang kaya atau tidak dan membandingkan wanita tua dengan wanita muda, mengatakan bahwa pakaian wanita muda tampak mahal. Wanita muda itu membalikkan badannya ke arahnya, tetapi dengan cepat bereaksi mengatakan bahwa dia meraba bagian belakangnya. Ketika lampu di lift mulai berkedip, penjaga tua di kantor utama menelepon teknisi menanyakan apakah dia yang melakukannya. Teknisi mengatakan bahwa dia hanya melihat lift dari bawah dan semuanya tampak baik-baik saja dari sana juga. Dia menarik tuas di sisi lift dan bertanya apakah itu membantu. Penjaga keamanan yang lebih tua memberitahu teknisi bahwa tidak ada perubahan, jadi dia mengatakan akan kembali ke atap dan merisetnya secara manual. Lampu di lift berkedip lagi. Mereka melihatnya terjadi dari kantor utama, ketika penjaga muda melihat sesuatu yang aneh di layar yang menakutkannya. Teknisi mendengar suara aneh dan mengikutinya di bawah lift. Saat mengejar, dia hampir tergilas oleh lift yang jatuh di poros. Lampu di lift berkedip lagi dan kemudian mati sepenuhnya. Suara-suara aneh terdengar di lift saat lampu menyala dan mati. Ketika lampu menyala kembali untuk ketiga kalinya, wanita muda terbaring di lantai. Penjaga di kantor utama bertanya apa yang terjadi, ketika penjaga muda melihat bahwa punggung wanita muda itu terluka. Orang-orang di dalam panik. Pria dengan dasi merah menyadari bahwa dia memiliki darah di dirinya dan mencoba menyembunyikannya dari yang lain. Wanita muda mengatakan bahwa dia merasa seperti ada sesuatu yang menggigitnya. Jadi pria ketiga bertanya apakah ada yang memiliki sesuatu yang tajam yang mungkin melukainya. Penjaga keamanan di lift kemudian melihat darah di pria dengan dasi merah. Saat dia mencoba menjelaskan bahwa wanita itu hanya jatuh padanya, penjaga keamanan mulai meraba untuk mencari senjata. Penjaga yang mengawasi dari ruang keamanan memutuskan bahwa mereka perlu memanggil polisi, karena sekarang telah terjadi serangan di dalam lift. Di luar gedung, polisi dari restoran berbicara dengan forensik ketika panggilan tentang lift masuk. Dia melihat bahwa panggilan tersebut tentang gedung dengan jendela yang pecah dan mengambil kasus tersebut, membawa rekannya. Kembali di kantor utama, penjaga muda menemukan rekaman dari momen dia melihat sesuatu yang aneh di layar dan menunjukkan kepada penjaga yang lebih tua, yang menolaknya sebagai hanya gangguan. Penjaga muda mengambil salibnya, yakin bahwa dia melihat sesuatu yang jahat, tetapi penjaga yang lebih tua mencoba menenangkannya. Di dalam lift, penjaga keamanan dan pria ketiga mencoba membuka pintu. Bahkan jika mereka bisa, mereka tidak tahu apakah ada bukaan di poros yang bisa mereka panjat. Wanita tua takut bahwa lift hanya tergantung dan bisa jatuh. Pria dengan dasi merah mencoba membantu dengan pintu, tetapi dikirim ke bagian belakang lift jauh dari yang lain untuk mengawasinya, masih berpikir bahwa dia melukai wanita muda tersebut. Sementara itu, dua detektif tiba di kantor keamanan utama di mana penjaga tua menunjukkan kamera keamanan dan menjelaskan serangan tersebut. Dia memberitahu mereka bahwa orang-orang di lift mengira pria dengan dasi merah yang bertanggung jawab. Setelah detektif menilai situasinya, dia memberitahu penjaga keamanan bahwa mereka harus meminta teknisi dari perusahaan lift dan meminta rekannya untuk menelepon departemen pemadam kebakaran. Dia kemudian bertanya tentang orang-orang di dalam, terutama tertarik pada penjaga keamanan. Setelah mengetahui bahwa dia hanya pekerja sementara, dia memberitahu penjaga di kantor utama untuk menarik file-file pribadinya. Penjaga muda memberitahu tentang apa yang dia lihat dalam rekaman, tetapi penjaga yang lebih tua mengabaikannya lagi. Detektif juga mengabaikannya dan meminta orang-orang di lift untuk menunjukkan identitas mereka ke kamera agar dia bisa melihat siapa mereka. Sayangnya, tulisan di identitas tidak terbaca, jadi detektif dan penjaga yang lebih tua pergi ke lobi untuk memeriksa buku tamu dan mencari tahu dengan cara itu. Kembali di kantor keamanan utama, penjaga muda terus mengawasi kamera keamanan dari lift. Ketika lampu di dalam lift berkedip lagi, wanita muda tiba-tiba melihat semua orang menghilang dan muncul kembali sebagai mayat berdarah di lantai. Sedetik kemudian seolah-olah itu tidak pernah terjadi dan semua orang berada di tempatnya.
Lampu mati sepenuhnya lagi. Cermin di lift pecah dan suara-suara aneh terdengar dalam kegelapan lagi. Ketika lampu menyala kembali, pria dengan dasi merah terungkap telah ditikam di leher dengan sepotong kaca dari cermin. Sementara itu, penjaga muda memanggil dua detektif kembali. Mereka melihat bahwa pria tersebut sudah mati, jadi detektif memanggil bala bantuan. Ketika dia mulai meninjau rekaman, penjaga muda mulai menceritakan sebuah cerita kepada semua orang. Dia mengatakan bahwa situasi seperti ini selalu dimulai dengan bunuh diri dan orang-orang terluka ketika iblis berada di dekatnya. Kadang-kadang dia mengambil bentuk manusia dan menyiksa orang-orang. Hal terakhir yang dia katakan adalah bahwa salah satu dari orang-orang di lift mungkin adalah iblis. Detektif, yang tidak tertarik dengan apa yang dikatakan penjaga, melanjutkan meninjau rekaman dan mencurigai penjaga keamanan di lift mungkin terlibat dalam pembunuhan. Rekannya mengatakan bahwa file-file menunjukkan dia adalah seorang kriminal yang kekerasan. Kelompok di dalam lift juga berbicara tentang siapa yang mungkin menjadi pembunuh. Departemen Pemadam Kebakaran tiba di gedung. Di kantor keamanan utama, detektif memberitahu orang-orang di dalam lift bahwa tempat tersebut sekarang menjadi tempat kejadian perkara. Detektif meragukan bahwa apa yang terjadi adalah kecelakaan, tetapi mengatakan orang-orang tersebut tidak tampak seperti pembunuh. Dia mendapatkan ide dan meminta salah satu dari mereka untuk menjadi sukarelawan. Dia kemudian meminta pria tersebut untuk mengambil selembar kertas dari saku pria yang mati. Pria tersebut mengangkat surat ke kamera, yang dibaca oleh orang-orang di kantor dan menyadari bahwa pria yang mati akan menemui seseorang di gedung tersebut. Detektif bertemu dengan Departemen Pemadam Kebakaran terlebih dahulu dan kemudian detektif dari restoran pergi ke tingkat gedung dengan jendela yang pecah. Forensik memberitahu bahwa catatan bunuh diri yang ditinggalkan oleh pelompat sangat aneh. Dengan kata-kata, aku bisa mendengar langkah kaki iblis mendekat, tertulis terakhir. Di luar lift, petugas pemadam kebakaran mencoba membuka pintunya, tetapi tidak bisa terbuka. Di dalam, salah satu pria mencoba keluar melalui atas lift, tetapi penjaga keamanan menariknya kembali, berpikir dia mencoba melarikan diri. Detektif berbicara dengan orang dari gedung yang seharusnya bertemu dengan pria mati dari lift. Dia mengetahui bahwa pria itu adalah penipu dan meminta orang tersebut untuk memberikan daftar orang-orang yang telah dia tipu. Kembali di lift, orang-orang mulai meraba satu sama lain. Sementara itu di kantor keamanan utama, detektif kembali dan memberitahu rekannya bahwa salah satu dari orang-orang tersebut mungkin tidak menandatangani buku tamu. Jika mereka berniat membunuh pria dengan dasi merah, mereka tidak akan sebodoh itu untuk menandatangani buku tamu. Dia memberikan daftar lain dan memintanya untuk membandingkan kedua daftar tersebut. Lalu dia pergi ke penjaga keamanan, dan penjaga muda menunjukkan wajah dari rekaman. Tetapi sebaliknya detektif menunjukkan catatan permintaan maaf yang ditinggalkan oleh orang yang membunuh istri dan anaknya dalam kecelakaan mobil. Dia mengatakan bahwa orang bisa menjadi jahat tanpa bantuan iblis. Saat mereka berbicara, penjaga tua sedang meninjau rekaman, ketika dia menemukan momen saat wanita muda berpikir seseorang merabanya. Rekaman tersebut tidak menunjukkan ada orang yang melakukannya. Detektif berpikir wanita itu berbohong dan menjadi curiga padanya juga. Mereka melihat orang-orang di lift meraba satu sama lain dan menyuruh mereka berhenti. Di dalam lift, terjadi pertengkaran lagi, dan wanita tua mengancam akan menyemprotkan semprotan merica pada penjaga keamanan. Dia merebut semprotan dari tangan wanita tua tersebut. Di kantor keamanan utama, penjaga tua menelepon teknisi, menyuruhnya berhenti menghilang. Teknisi sedang turun dari kabel lift dan tidak bisa menjawab walkie-talkie-nya. Dia tergelincir dari kabel dan rantai dari alat pelindungnya robek. Di dalam lift, penjaga keamanan mengejek wanita tua dengan semprotan merica yang sudah kedaluarsa, ketika sesuatu yang berat jatuh di atas lift. Mereka bisa mendengar suara penjaga tua dari atas. Dalam sekejap, darah mulai mengalir dari panel atas. Mereka masih bisa mendengar walkie-talkie dan menyadari bahwa itu adalah teknisi yang jatuh. Mereka tidak bisa menerobos panel untuk membantu. Detektif pergi ke atap untuk memeriksa poros dan melihat teknisi di atas lift, mungkin sudah mati. Dia memberitahu semua orang bahwa orang-orang di dalam lift bisa mendengar walkie-talkie dan mereka harus beralih saluran. Dia memerintahkan Departemen Pemadam Kebakaran untuk masuk ke dalam lift melalui dinding. Para petugas pemadam kebakaran mulai menggali melalui dinding. Melihat rekaman di kantor utama, mereka melihat wanita tua sedang mencuri dompet. Detektif berkomentar bahwa semuanya adalah orang-orang yang buruk. Saat dia melihat layar, rekaman dari kamera keamanan terganggu lagi dan menunjukkan semua orang di dalam lift mati,
tetapi hanya polisi yang bisa melihatnya. Selanjutnya, mereka menemukan rekaman dengan pria ketiga dan melihat bahwa dia membawa tas saat dia masuk lobi, tetapi tidak ada tas di lift. Lampu di lift mulai berkedip lagi, lalu mati. Penjaga keamanan menyalakan korek api dan ada sesuatu yang aneh di sebelahnya. Ketika lampu menyala kembali, wanita tua tergantung di satu sisi lift, mati. Detektif melihat itu di layar dan memerintahkan lockdown gedung, dengan semua orang di dalam pergi ke lobi. Penjaga tua pergi ke basement. Detektif dan penjaga muda adalah satu-satunya yang ada di kantor, jadi penjaga muda mengatakan bahwa ada alasan mengapa mereka menjadi penonton iblis. Di dalam lift, dua pria mengambil tubuh wanita tua. Sementara itu, detektif mencari tas dan menemukannya di kamar mandi dekat lobi. Tas tersebut berisi alat yang diduga detektif mungkin digunakan untuk merusak lift. Kembali di kantor utama, penjaga muda ditinggalkan sendirian, jadi dia mulai membaca doa melalui kom. Orang-orang di lift tidak suka apa yang dia lakukan. Mereka berbicara sedikit, tetapi dengan cepat terjadi pertarungan antara dua pria. Wanita muda memanggil penjaga keamanan untuk membunuh pria lain. Kembali di kantor utama, sementara penjaga masih berdoa, detektif masuk dan melihat apa yang terjadi di lift. Mereka memerintahkan orang-orang untuk mundur dan meletakkan tangan mereka di dinding. Saat orang-orang di lift tenang, polisi bertanya kepada penjaga muda bagaimana cerita ini berakhir. Dia memberitahunya bahwa mereka semua mati. Rekannya kemudian memberitahu bahwa wanita muda itu juga memiliki catatan, bahwa dia menikah dengan pria kaya dan bahwa dia berada di gedung tersebut untuk menemui pengacara. Mereka berdua lari ke lobi dan menemukan pengacara. Satu-satunya informasi yang bisa dia ungkapkan adalah bahwa mereka harus menyelidiki orang-orang terdekat dengannya dan bahwa spesialisasinya adalah akuntansi forensik. Detektif meminta untuk menghubungi suami wanita tersebut. Sementara itu, penjaga keamanan tua berada di basement dan mematikan air. Dia memberitahu petugas pemadam kebakaran dan mereka melanjutkan memecah dinding. Saat masih di basement, dia menemukan kabel yang terendam air dan mencoba mengeluarkannya. Beberapa saat kemudian di lobi, orang-orang yang berkumpul mulai berteriak saat dia jatuh. Para detektif berlari untuk menolongnya, tetapi dia meninggal. Kembali di dalam lift, 3 orang yang tersisa mulai bertengkar lagi. Kedua detektif kembali ke kantor, mengatakan bahwa suami wanita muda mungkin telah mengatur semua ini, karena dia memiliki perusahaan keamanan yang bekerja di gedung tersebut. Polisi berpikir bahwa penjaga keamanan di dalam lift yang bertanggung jawab dan bahwa 2 korban lainnya hanyalah umpan. Kembali di lift, lampu mati lagi. Detektif memberitahu mereka untuk menggunakan layar ponsel mereka sebagai senter, tetapi ponsel mereka terlepas dari tangan mereka. Lampu mati dan saat menyala lagi, penjaga keamanan sudah mati. 2 orang yang tersisa, mengambil sepotong kaca dengan panik dan berdiri siap untuk membela diri. Putus asa, detektif bertanya kepada penjaga muda bagaimana dia bisa membantu mereka. Dia memberitahunya bahwa mereka harus bertanggung jawab atas siapa diri mereka. Jadi, detektif berbagi cerita pribadi dengan mereka tentang itu dan meminta mereka meletakkan kaca. Mereka melakukannya dengan enggan. Tiba-tiba, lampu mati lagi dan menyala kembali. Wanita muda terbaring di lantai dengan sepotong kaca di tenggorokannya. Ketika pria itu terlihat mencoba membantunya, tubuh wanita tua bangkit di belakangnya, mengatakan bahwa sekarang gilirannya. Pria itu teringat dirinya sedang mengemudi mobil. Dia meraih bir, ketika dia menabrak mobil lain. Dia keluar dari mobilnya dan melihat mobil lain di parit. Seorang wanita terjepit oleh mobil dan sebelum dia meninggal, dia menunjuk ke anaknya yang tergeletak di rumput di depan mobil. Pria itu tidak percaya dengan apa yang telah dia lakukan dan meninggalkan tempat kejadian, meninggalkan catatan di jendela mobil lainnya. Di dalam lift, dia terus mengulangi bahwa dia minta maaf dan memohon kepada wanita tua, iblis, untuk mengambilnya sebagai gantinya daripada wanita muda. Iblis menolak perjanjian itu dan melemparkan lift ke bawah poros. Ketika berhenti, pria itu menemukan radio insinyur dan mulai berbicara. Dia memberitahu detektif apa yang telah dia lakukan. Detektif dan penjaga muda mendengarkannya dan menyadari apa artinya itu. Di dalam lift, wanita muda akhirnya meninggal dalam pelukannya dan iblis marah mengatakan bahwa dia benar-benar menginginkannya. Lampu padam dan menyala lagi saat petugas pemadam kebakaran membuka pintu lift. Pria itu adalah satu-satunya yang masih hidup, tertusuk oleh iblis. Wanita tua telah menghilang. Kemudian, petugas medis mengeluarkan jenazah dan detektif melihat pria itu duduk di lobi. Dia mengatakan bahwa dia akan membawanya ke kantor polisi.
Selanjutnya, keduanya terlihat di dalam mobil. Pria itu berada di kursi belakang. Detektif memberitahunya bahwa itu adalah keluarganya yang dia bunuh hari itu. Tetapi setelah semua ini dia memaafkannya. Pastikan untuk berlangganan dan mengaktifkan pemberitahuan agar Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton.